Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nandita Zarani, NIM 2110202007, kelas 2102A atau PAI A, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan mereview materi-materi dari kelompok 1 sampai materi kelompok 8 dalam rangka untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Husna Lufia MPD. Oke, baiklah, di sini saya akan mereview materi kelompok 1 yang berjudul Pengertian dan Hakikat Pengelolaan Pembelajaran. Dapat saya pahami bahwasannya pengelolaan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai proses untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, dan penilaian. Pengelolaan pengajaran pada hakikatnya mengacu pada suatu upaya untuk mengatur, mengendalikan, memanajemen aktivitas pengajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengajaran untuk menyukseskan tujuan pengajaran sehingga tercapai lebih efektif, efisien, dan produktif, yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan dan diakhiri dengan penilaian, serta memiliki tahapan-tahapan seperti pengurusan, pencatatan, dan penyimpanan dokumen data yang lengkap teruji kebenarannya pada pembelajaran. Yang selanjutnya materi kedua yaitu yang berjudul Pendekatan Belajar Mengajar. Dapat saya pahami bahwasannya pendekatan belajar mengajar ini merupakan sudut pandang kita untuk mengundang seluruh masalah pada kegiatan belajar mengajar dan bisa jadi melalui ide ataupun prinsip-prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, keterampilan kritis, serta bisa mampu mendorong pemecahan masalah ataupun keterampilan kolaborasi siswa dalam pembelajaran agar mencapai hasil yang efektif dan efisien. Nah, fungsinya itu supaya siswa dapat belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Nah, adapun macam-macam dari pendekatan pembelajaran. Nah, macam-macamnya itu yang pertama pendekatan kontekstual. Nah, di mana pendekatan ini lebih menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Nah, lebih meningkatkan pemahaman siswa dalam membangun gagasan dari siswa itu sendiri. Adapun jenis-jenisnya itu dari pendekatan pembelajaran mulai dari pendekatan individual, kelompok, variasi, edukatif, dan keagamaan. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 3 yang berjudul tentang metode belajar mengajar. Dapat saya pahami bahwasannya metode belajar mengajar ini adalah cara-cara ataupun teknik-teknik penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran, baik secara individual ataupun secara kelompok. Nah, dari macam-macam metode pembelajaran ini terdapat ada beberapa. Yang pertama, metode diskusi, metode ceramah, metode tanya jawab, metode karya wisata ataupun disebut dengan study tour. Selanjutnya metode kerja kelompok, metode eksperimen, dan metode discovery learning, yang dimana metode discovery learning ini siswa itu harus belajar dengan lebih efektif dan lebih berpikir kreatif. Nah, adapun prinsip-prinsip dari metode belajar mengajar ini yaitu berperan dalam menciptakan, merancang, dan melaksanakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk mencapai potensi maksimal pembelajaran yang efektif. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi metode belajar mengajar tersebut yaitu mencakup kepada karakteristik siswa, lingkungan belajarnya, maupun pendekatan guru serta perkembangan teknologi. Nah, tujuannya itu adalah agar supaya metode belajar ini lebih efektif dan bisa mempermudah
pelaksanaan proses belajar mengajar, dan peserta didik bisa mempermudah dalam menyerap materi yang disampaikan oleh pengajar. Materi selanjutnya yaitu materi kelompok 4 yang berjudul tentang teknik-teknik belajar mengajar. Nah, teknik-teknik belajar mengajar ini dapat saya pahami bahwasanya teknik-teknik ini diartikan sebagai cara, metode, ataupun sistem untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang berkenaan dengan hasil. Nah, maksudnya adalah sebuah cara yang dilakukan seorang pendidik itu dalam menjalankan proses pembelajarannya di dalam kelas. Nah, seperti apa macam-macam teknik pembelajaran itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu teknik diskusi, teknik descriptive learning, dan teknik simulasi inquiry, maupun teknik karya wisata, eksperimen, problem solving. Nah, itulah beberapa teknik yang saya sebutkan yang dapat diterapkan oleh calon pendidik maupun pendidik agar belajar mengajarnya semakin terarah. Maka dari itu teknik ini mencakup seluruh proses yang dilakukan oleh guru, mulai dari tahap maupun persiapan proses asesmen penutupan pembelajaran. Jadi selanjutnya materi kelompok 5 yang berjudul faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Nah, di sini saya mengambil 3 faktor yang terjadi dalam keberhasilan belajar mengajar siswa. Yang pertama, faktor internal yang terjadi dalam diri siswa, yaitu yang dimana faktor ini terjadi pada kondisi jasmani dan rohani siswa, mulai dari perkembangan, kecerdasan, motivasi, maupun konsep diri pribadi. Artinya, minat belajar siswa itu dipengaruhi oleh keadaan siswa itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal yang terjadi dari luar lingkungan siswa, yang dimana faktor ini meliputi pada pendekatan belajar, kondisi keluarga, ataupun guru dengan cara mengajarnya, dan kesempatan yang tersedia dalam motivasi sosial. Yang ketiga, faktor pendekatan pembelajaran seperti approach to learning, yang dimana faktor ini mengupayakan pembelajaran yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan materi-materi pembelajaran. Nah, dalam hal ini seorang guru itu yang berprofesional diharapkan mampu mengantisipasi atau mampu bisa mengoreksi psikologis karakteristik masing-masing dari kelompok siswa yang menunjukkan gejala kegagalan dengan berusahanya mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar mengajar mereka. Nah, berhasil tidaknya seseorang dalam belajar itu disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu materi kelompok 6 yang berjudul tentang pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Dapat saya pahami bahwasannya strategi pembelajaran ini merupakan suatu cara pencapaian tujuan pembelajaran termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pengembangan strategi pembelajaran ini merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengimplementasian, dan evaluasi berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, strateginya itu untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan lebih baik. Pemanfaatan strategi pembelajaran ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh guru ataupun instruksi dalam menyampaikan materi belajar kepada siswa. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, retensi, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, ada pun macam-macam dari strategi pembelajaran seperti problem-based learning, active learning, collaborative learning. Nah, dengan menerapkan macam-macam strategi pembelajaran tersebut dapat kita memaksimalkan potensi siswa itu untuk belajar dengan lebih efektif. Materi selanjutnya yang ketujuh tentang variasi mengajar dalam pembelajaran. Menurut pemahaman saya, variasi mengajar dalam pembelajaran ini merupakan sebuah proses perubahan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam konteks interaksi belajar mengajar. Namun penggunaan
variasi mengajar ini haruslah lancar dan berkesinambungan agar tidak mengganggu proses belajar mengajarnya. Karena jika siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, tentu halnya tersebut akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan memudahkan interaksi belajar mengajarnya. Terdapat tujuan maupun manfaat dari variasi mengajar dalam pembelajarannya, yaitu bisa menumbuh kembangkan perhatian dan minat motivasi peserta didik agar belajar mengajarnya lebih baik serta menghilangkan kebosanan peserta didik dalam menerima bahan pembelajarannya dari seorang pendidik ataupun guru. Nah, ada pula prinsip-prinsip dalam penggunaan variasi mengajar dalam pembelajaran, yaitu guru itu harus memperhatikan kondisi dan situasi maupun karakteristik siswa secara fleksibel pada tujuan pembelajarannya. Nah, ada beberapa pula komponen keterampilan mengadakan variasi mengajar dalam pembelajaran, yaitu yang pertama variasi gaya mengajar seorang guru, yang pertama variasi suara gurunya, yang ketiga variasi media dan bahan pembelajarannya, dan variasi waktu dan perhatian siswa. Nah, terdapat pula komponen-komponen dalam penggunaan keterampilan variasi mengajar dalam pembelajaran tersebut, yaitu bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran dan meningkatkan keterampilan mengajar seorang guru. Materi selanjutnya yaitu materi yang ke-8 bertema pengelolaan kelas. Menurut saya, pengelolaan kelas ini merupakan kegiatan pengaturan kelas bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajarnya. Tujuannya yaitu untuk menciptakan dan menyediakan serta memelihara kondisi kelas untuk suasana belajar yang lebih efektif, kondusif, maupun lebih terarah. Nah, adapun prinsip-prinsipnya harus penuh dengan antusias, tantangan, variasi maupun humoris. Apabila terjadi kekacauan di dalam kelas, maka dibutuhkan adanya usaha dari guru untuk meminimalisirkan gangguan kenyamanan dalam pengelolaan kelas. Maka dari itu, peran guru ini sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang produktif dan mendukung dalam perkembangan potensi holistik siswa. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi yang saya jelaskan dari kelompok 1 sampai kelompok 8 di dalam video kali ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri maupun banyak orang pada khususnya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.